perkembangan teknologi ini memang kalau kita mengartikan itu sebagai alat perjuangan baru. Ih, anak muda tahu apa gitu? Anak baru lulus sekolah. Jangan kita telan secara mentah-mentah, betul kita. Halo guys, jumpa lagi di Podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu, hari-hari ini politik nggak melulu soal rapat formal, tapi justru malah ramai di media sosial, seperti Twitter dan TikTok. Tapi, ramainya media sosial malah menjadikan munculnya tantangan seperti hoax, buzzer, dan juga opini-opini yang menggiring dan bahkan membingungkan kita semua. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrolin seputar bagaimana cara generasi muda, khususnya mahasiswa, melawan tantangan itu semua dengan cara yang cerdas dan juga kritis. Bersama Mas Febri, seorang pemimpin muda yang aktif dalam pergerakan mahasiswa. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Cuma juga agak sedikit berdinamika, Mbak. Kenapa? Ini kan ada keadaan ini loh yang sedang berdinamika dengan dialektikannya politik hari ini kan. Betul. Jadi agak juga menguras tenaga juga untuk kita kawan-kawan pemuda yang perhatian lah terhadap isu-isu hari ini kan seperti itu. Jadi hari ini memang agak kekuras tenaga, apalagi kami kawan-kawan mahasiswa itu kan, dan juga kawan-kawan organisasi seperti itu sangat memperhatikan daripada dinamika hari ini seperti itu. Lagi rame ya. Lagi rame. Tapi kita flashback dulu nih. Kenapa sih kok Mas Febri bisa punya motivasi terjun ke dunia pergerakan mahasiswa ini? Okay. Awalnya gimana tuh? Kalau kita tarik ulur ke belakang seperti itu ya, memang beberapa kali itu saya secara pribadi itu memang suka terhadap organisasi seperti itu. Mulai dari SMP lah saya terjun ke organisasi itu kan. OSIS seperti itu. Kemudian kita juga ikut beberapa organisasi kayak pramuka dan lain sebagainya. Kemudian di SMK juga melanjutkan daripada itu OSIS kan seperti itu. Nah, waktu masuk kuliah 2020 kemarin itu kan langsung kenal ini organisasi merah ini kan seperti itu, semangat itu kan masuk GMN seperti itu. Memang suka terhadap organisasi seperti itu sampai ya hari ini kan seperti itu. Gitu. Oh, tapi apakah semua mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi ya Mas ya, apakah diwajibkan untuk ikut pergerakan mahasiswa? Apa harus ikut konsolidasi atau ikut diskusi rutin kayak gitu, posting gitu wajib? Kalau kita berbicara wajib ya tergantung daripada sudut pandang kita masing-masing ya. Cuma kalau saya mengartikan itu kan ada yang namanya tanggung jawab sebagai kader kan, begitu bagaimana kita membranding daripada organisasi, kemudian tanggung jawab kita sebagai kader seperti itu. Nah, itu kan tergantung bagaimana sikap dari masing-masing. Cuma kalau dari sudut pandang saya memang ya selayaknya dan sepatutnya kader ketika memang ada kegiatan-kegiatan organisasi ya pertama hadir, kemudian ya kontribusi entah itu dari tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Seperti itu memang ya seperti itu Pak kegiatan kita di organisasi kan seperti itu. Kalau berarti secara nggak wajib itu nggak ada tulisan wajib gitu ya, tapi berasal dari hati nuraninya mereka sendiri. Kesadaran masing-masing lah. Kesadaran masing-masing. Tapi ya beragam juga Pak kader-kader organisasi-organisasi. Saya rasa bukan hanya di organisasi kita, banyak organisasi memang banyak kader yang belum menemukan jati dirinya di organisasi kan seperti itu. Jadi pasif dan lain sebagainya. Cuma ya nanti perlahan itu kan waktu yang menjawab bagaimana nanti kader-kader itu mulai kesadarannya seperti itu, untuk bagaimana tanggung jawab di organisasi itu akan tumbuh kan seperti itu nanti. Mas Febri ini pemimpin ya? Ketuanya? Iya. Ketuanya yang di cabang STKIP? Gimana ini ya? Jadi GMN ya, perkenalkan dulu ya. GMN itu kan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kita strukturnya hierarkis Pak.
mulai dari kampus ya, setiap kampus, kemudian ada juga yang namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang, kemudian DPD, perwakilan daerah kan, itu pimpinan daerah, kemudian ada DPP juga, pimpinan pusat seperti itu. Jadi mulai dari kampus, cabang, sampai ke wilayah DPD, kemudian di pusat juga ada. Nah, alhamdulillah itu saya pasca Desember kemarin, kawan-kawan dari komisariat itu mengamanahkan saya menjadi ketua cabang kan, seperti itu. Itu juga tanggung jawab berat juga kan, seperti itu. Nah, mungkin sampai nanti di Desember 2026 seperti itu, masih agak sedikit lama seperti itu. 2 tahun itu? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kita 2 tahun seperti itu. Berarti cabang yang gimana? Cabang Pacitan seperti itu. Oh, keren. Kalau kita ngomongin teknologi nih, kalau aku sendiri pun generasi muda ya, generasi muda, kemudian mungkin mahasiswa yang saat ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Betul, iya nggak? Setuju ya? Nah, gimana sih menurut Mas Febri terkait perpolitikan yang ada di Indonesia ya khususnya, atau di Pacitan juga boleh kalau Mas Febri melihat-lihat yang di sekitar kita, bagaimana sih pengaruh dari teknologi ini khususnya atau media sosial atau AI malah? Jadi menurut kami dari kawan-kawan Gemen itu dari perkembangan zaman kemudian perkembangan teknologi ini memang sangat berpengaruh Mbak untuk bagaimana kita sebagai kawan-kawan pergerakan kan seperti itu, untuk bagaimana daripada media sosial itu sendiri menjadikan kita sebagai alat perjuangan baru alat perjuangan lebih baru, kreatif mungkin, lebih efisien ya. Betul kan, pada dasarnya selain kita turun ke jalan itu kan ada juga kita perang opini seperti itu. Kita perang opini di media sosial seperti itu akan lebih menarik dan juga lebih terlihat oleh masyarakat luas seperti itu. Jadi perkembangan teknologi ini memang kalau kita mengartikan itu sebagai alat perjuangan baru seperti itu. Dan biasanya hanya aksi, kemudian bahkan kadang nggak ada hasilnya loh aksi-aksi kayak gitu. Itu loh. Jadi ini pandangan masyarakat itu, aksi tidak ada hasilnya seperti itu. Cuma kalau kita aksi cuma di Pacitan, kita mengkritisi tentang yang di pusat, apakah itu bisa maksimal? Bisa maksimal. Apakah nanti sampai ke pusat? Sebenarnya perjuangan kita itu untuk bagaimana terdengar di pusat kan seperti itu. Sedangkan kita hidup di Pacitan. Hidup di Pacitan. Cuma dari kita sendiri kan berhubung pimpinan kita terhierarkis ya Mbak, terhierarkis ya, kita tentunya ada koordinasi dengan pimpinan di daerah, Jawa Timur, khususnya, kemudian juga bagaimana masuk ke pimpinan pusat. Jadi tahapannya itu hierarkis. Nah, kemudian apakah yang menjadi pertanyaan, apakah usaha kita itu bisa maksimal untuk menjadi perubahan daripada sistem kan seperti itu toh. Nah, kalau dari kami ya tergantung itu nanti isu yang kita bawa kan begitu. Kalau emang isunya isu daerah itu kan kita selesaikan di daerah kan seperti itu. Cuma kalau isunya nasional itu kan ada tahapannya Mbak, ada tahapannya untuk bagaimana kita mekanisme itu disampaikan kepada hierarkis kita yang lebih tinggi kan seperti itu. Gitu. Kalau yang teknologi tadi tuh? Yang gimana? Yang tadi yang media sosial biasanya dipakai apa Mas? Kita ada Instagram ada, TikTok juga ada, punya kita untuk melihat situasi perkembangan kan, karena memang trennya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman kan kita yang akan ketinggalan zaman kan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mengikuti zaman hari. Tapi pernah nggak sih kena, misal kita nih posting dari organisasi Masnya nih posting terus tiba-tiba diserang buzzer gitu, pernah nggak? Pernah. Jadi yang namanya politik kan seperti itu kan, siapa sih yang hari ini keadaan nyamannya tergoncang kan, saya rasa nggak ada yang nyaman seperti itu. Jadi ya untuk bagaimana keadaannya tetap posisi nyaman ya ada buzzer, kemudian juga berita-berita yang mirip-mirip manipulasi ya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya memang sering kita sendiri untuk bagaimana kegiatan-kegiatan kita, aksi-aksi kita itu diserang dan lain sebagainya. Memang namanya
orang suka dan tidak suka kan itu tidak bisa kita kendalikan kan seperti itu. Tapi paling enggak apa yang menjadi perjuangan kita memang perjuangan yang hasil daripada kita turun ke masyarakat seperti itu. Memang itu suara-suara memang dari akar rumput, kita sebagai penyambung lidah rakyat kan seperti itu hierarkinya, kita sebagai penyambung lidah rakyat kita sampaikan seperti itu. Tapi gimana sih caranya biar anak-anak organisasi ini kan seorang mahasiswa, gimana dia bisa mendengar aspirasi masyarakat? Oke. Caranya? Kalau dari kita itu ada kegiatan ataupun program, khususnya kawan-kawan Gemini kan, kader-kader Gemini kita mengusahakan itu bagaimana kader-kader kami itu tidak jauh daripada masyarakat, paling enggak di lingkungan kita masing-masing kan seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan semacam diskusi dan lain sebagainya. Hal tersebutlah untuk bagaimana meng-up daripada gejolak-gejolak di akar rumput dan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai penyambung lidah rakyat ya kita bagaimana untuk mengupayakan daripada kepentingan-kepentingan tersebut, katakanlah beberapa dinamika seperti mungkin pertanian seperti itu, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Kita mencoba untuk bagaimana memfasilitasi kita suara-suara tersebut agar lebih cepat terdengarkan seperti itu, Pak. Jadi kader-kader kita turunkan ke bawah, kita sampai gestrut ke paling bawah, duduk, makan, minum bareng dengan masyarakat di daerahnya masing-masing, paling nggak di lingkungannya. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kawan-kawan pergerakan seperti itu, kita jauh dengan masyarakat. Itu sudah keluar daripada kodrat anak-anak Gemini kan seperti itu, karena pada dasarnya Gemini kan sebagai penyambung lidah rakyat yang perlu digarisbawahi itu. Berarti yang di tuntutan-tuntutan yang disampaikan itu sebenarnya berasalnya dari bawah semuanya. Iya, dari bawah. Itu yang diposting itu juga asalnya dari situ. Dari bawah. Dari bawah semua. Berarti nggak mungkin lah ya kalau hoax. Nggak mungkin itu kalau hasil tuntutan kita itu nggak hoax. Yang hoax kan itu untuk bagaimana mereka mengamankan kedudukannya kan itu loh. Jadi apa yang kita sampaikan dibenturkan kan seperti itu. Yang menjadi problem kan di situ. Berarti secara nggak langsung kita sebagai mungkin ya aku atau orang-orang yang lagi nonton nih, kita nggak gabung sama organisasi seperti itu. Kita sebagai publik masyarakat sipil gitu ya. Nah, kita nggak gabung itu dan kita hanya buka scroll TikTok, scroll Instagram, Twitter atau X sekarang namanya ya. Itu apakah algoritmanya mereka itu bisa menggiring opini-opini masyarakat yang di luar? Menggiring opini-opini masyarakat di luar? Iya, misalnya kita cari A, terus A terus yang muncul, padahal ternyata yang di atas atau yang di lapangan itu ternyata yang faktanya B gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa saja, Mbak. Jadi yang paling berbahaya di media sosial itu kalau kita membahasakan itu kapitalisasi media sosial, Mbak. Jadi orang-orang yang memiliki modal besar katakanlah itu bagaimana menguasai daripada media sosial tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu tenggelam, bahasanya tenggelam, jadi tidak muncul untuk bagaimana hal tersebut dipelajari kan seperti itu toh. Itu bisa saja terjadi, Mbak, yang namanya kapitalisasi media sosial itu tersebut seperti itu. Bahaya juga itu, Mbak, kalau sampai itu terjadi, itu bahaya karena memang ya dampak paling besarnya itu tadi masyarakat tidak melihat daripada gejolak-gejolak politik, adanya memang framing untuk bagaimana menguntungkan daripada salah satu pihak maupun individual kan seperti itu. Apakah saat ini udah mulai kayak gitu, Mas? Algoritmanya TikTok, media sosial seperti itu? Itu bisa kita tracking masing-masing, Mbak. Kita lihat masing-masing bagaimana apa sih yang menjadi perbincangan masyarakat hari ini, kemudian apakah media sosial sudah memberitakan hal yang sama akan kebutuhan masyarakat, itu bisa kita tracking. Kalau belum berarti sudah mulai masuk kan, kapitalisasi media sosial ini sudah mulai masuk. Kalau hal tersebut belum berarti ya syukuran seperti media sosial masih memberitakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau dari Mas Febri sendiri sebagai generasi muda sekaligus pemimpin dari organisasinya juga, gimana sih cara kita bisa melawan hal-hal seperti itu? Buzzer, hoax, terus opini-opini yang mungkin menggiring masyarakat umum. Jadi kita sedang mengupayakan, Mbak, ya, yang namanya
kalau saya membahasakan kan media sosial ini dampaknya juga begitu besar kan untuk bagaimana kita dalam melakukan aksi perjuangan seperti Iya. itu. Cuma di satu sisi lain kan ketika memang ada dampak positif tentunya tidak bisa kita tinggalkan itu dampak negatifnya kan seperti itu. Dari kami untuk bagaimana kita mengatasi hal-hal pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan seperti itu, kami sebenarnya sudah melakukan apa ya namanya diskusi lah kepada kawan-kawan, karena khususnya kita kan sebagai mahasiswa kan seperti Iya. itu, mahasiswa pemuda seperti itu, jangan sampai meninggalkan apa yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti katakanlah kita mulai dari awal itu di bangku perkuliahan itu sudah diajarkan untuk bagaimana kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, maksud aku itu ketika kita sudah mendapatkan informasi nih dari media Iya. sosial itu ya jangan kita telan secara mentah-mentah kan seperti itu. Kita riset dulu sih apa kevalidasian daripada pemberitaan tersebut sehingga ketika validasi tersebut sudah sempurna seperti itu bahasanya baru kita sebagai kalau saya menganalogikan ruangan ini kan ruangan gelap kan seperti itu Pak. Nah, jadi munculnya daripada kawan-kawan pergerakan kemudian kawan-kawan mahasiswa pemuda seperti itu bagaimana menjadi lilin daripada ruangan yang gelap itu tadi untuk bagaimana membawa ke berita yang kalau katakanlah beritanya itu berita hoax seperti itu untuk bagaimana menempik daripada berita-berita tersebut kan seperti itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa harus bagaimana mengedepankan daripada penelitian, riset daripada informasi-informasi yang masuk seperti itu. Jangan kita ada informasi A, kita telan informasi A, kita telan kemudian kita sampaikan kembali kepada orang-orang yang memang belum begitu aktif kepada media sosial seperti itu karena dampak daripada itu kan untuk juga memecah belah daripada bangsa ini kan seperti itu. Jadi kalau dari kita ya ayo kita riset bareng-bareng, kita lakukan kajian dan lain sebagainya seperti itu sehingga paling tidak kader-kader kita kemudian kita juga menyampaikan kepada lingkungan-lingkungannya. Kita mulai dari tahapan kecil-kecil dulu kemudian dari kalau di Pacitan kan ilmu apa ya tular itu kan masih kental tuh Pak, kita tular itu masih kental sehingga dari lingkungan satu kemudian ke masyarakat satu seperti itu nanti bisa meluas sendiri seperti itu Pak untuk bagaimana kita bahasanya untuk menetralisir lah daripada berita-berita yang hoax itu tadi seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mas dapat tantangan di masyarakat? Tantangan Mungkin dapat penolakan atau apa? kalau penolakan kita sejauh ini belum ada Mbak karena pada dasarnya kan kita ada sebagai penyambung lidah rakyat itu Iya. tadi jadi Kadang kan di masyarakat, ih anak muda tahu apa gitu, oh anak baru lulus sekolah atau apa gitu kan banyak ya stigma seperti itu. sejauh ini kita belum ada Mbak untuk penolakan itu sendiri karena kita meyakini kader-kader kita itu memang kader-kader yang maksimal seperti itu sehingga apa ya peran akan kader-kader kita di masyarakat itu sehingga tidak menyebabkan daripada pertanyaan-pertanyaan besar mengenai tentang kualitas daripada kader-kader kita sendiri sehingga ketika kita turun ke masyarakat pun kita bisa diterima kemudian kita bisa membaur dengan masyarakat itu luar biasa sejauh ini kalau penolakan belum ada. Berarti itu salah satu cara membangun ruang digital itu ya, ruang digital yang sehat ya. Betul. Udah dari lama Mas kayak gitu diadakan seperti itu? Lama, kita bahkan paling minimal itu 1 bulan sekali itu kita harus terjun ke masyarakat. Bagaimana kita mendengar daripada keluh kesah itu tadi toh gitu. Karena saya sendiri juga ingat apa yang disampaikan oleh apa ya namanya yang pemikirannya selalu kita pelajari itu kan ada sosok nih yang bagaimana pemikiran-pemikiran beliau ini kita pelajari itu Bung Karno kan seperti itu. Bung Karno sendiri menyampaikan kepada kawan-kawan nasionalis bahwasanya mahasiswa dan juga masyarakat itu harus bersatu padu kan seperti itu. Ketika mahasiswa dan masyarakat itu bersatu padu, hal tersebut akan menjadi gelombang besar kan seperti itu. Tapi kalau perjuangan mereka ini masih sendiri-sendiri, katakanlah mahasiswa sendiri, masyarakat sendiri itu hanya menjadi kerikil-kerikil kan seperti itu toh. Jadi kita mencoba untuk bagaimana membuat gelombang-gelombang besar itu yaitu kita membawa dengan masyarakat seperti itu. Dapat apa sih Mas kayak gitu? Dapat apa? Iya, dapat apa sih? Tergantung yang kita cari apa sih Mbak seperti itu. Karena pada konsepnya kalau kita kembalikan ini lebih jauh,
mulai dari kita masuk kuliah kan ada sesuatu Kuliah aja gitu nggak sih? kebanyakan seperti itu. Cuma gini Mbak, kebanyakan itu kan seharusnya ini. Cuma aku sendiri kan juga tidak bisa membenarkan apa yang Iya. pemikiran saya seperti itu. Cuma kalau dari saya, ketika memang sudah masuk kuliah itu kan ada sesuatu yang harus kita gugurkan Mbak, seperti agen perubahan dan juga sosial Iya. perempuan seperti itu toh. Nah, hal tersebut harus kita gugurkan. Nah, dari mana ya, dari kita gabung seperti organisasi-organisasi ini, dan juga banyak juga organisasi selain dari GMN ini sendiri kan seperti itu. Cuma saya meyakini bahwa semua organisasi itu niatnya baik kan, seperti itu, niatnya baik semua. Jadi kalau kita berbicara apa sih yang kita dapat untuk gabung organisasi, ya kamu mau mencari apa di organisasi kan gitu, karena pada dasarnya organisasi ini adalah organisasi orang kosong seperti itu loh. Organisasi ini tidak bisa bergerak tanpa adanya kita semua seperti itu. Cuma organisasi mempunyai pemikiran-pemikiran yang kita dapat ambil seperti itu, bagaimana kita aktualisasikan kepada masyarakat seperti itu. Kalau mau mencari sesuatu hal di organisasi ya berat juga kan, seperti itu bahasa kita. Kalau Mas Febri mau cari apa ini? Aku nggak cari-cari Mbak ini. Kita nggak untuk mencari-cari sesuatu hal di organisasi, enggak. Itu berarti ya tanggung jawab kita sebagai kader reorganisasi seperti itu. Kemudian kalau bukan kita siapa lagi yang seperti itu? Nggak mungkin juga organisasi yang sudah dibangun oleh senior kita dengan susah payah, kemudian di era kita harus apa namanya runtuh lah bahasanya seperti itu kan, nggak mungkin juga seperti itu. Karena pada dasarnya reorganisasi itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dipungkiri kan seperti itu toh. Jadi ya tanggung jawab kita sebagai organisasi meneruskan dari perjuangan senior kan seperti itu. Berarti nanti kalau udah lulus kuliah, terus masa jabatannya udah habis, selesai Mbak, kita kembali ke desa kita masing-masing, masyarakat kembali seperti itu. Oke, keren. Ini cerita dong Mas Febri, gimana penggunaan teknologi mungkin yang ada di organisasi yang Mas Febri ikutin. Gimana caranya? Bagaimana teknologi itu dimanfaatkan mungkin? Jadi selain tadi postingan-postingan untuk aksi atau apa, selain itu ada nggak? Dari kami untuk bagaimana memanfaatkan teknologi ini sendiri kan Mbak, itu pertama selain daripada kita membranding organisasi kita itu kan, karena pada dasarnya kan legacy itu kan perlu kan seperti itu toh. Iya. Ya bukan sesuatu hal yang munafik untuk bagaimana kita perlihatkan bahwa ini loh GMN seperti itu kepada khususnya mahasiswa apalagi yang baru kan seperti itu toh. Nah kemudian selain daripada itu media sosial itu untuk di kami untuk arena ataupun alat perjuangan kami yang saya sebutkan tadi seperti itu. Kemudian kita harus juga menggunakan media sosial sebagai perang opini kan seperti itu. Kita perang terhadap buzzer-buzzer itu tadi kan seperti itu. Kemudian media sosial juga sangat memberikan kita ruang tersendiri untuk bagaimana media sosial tersebut menjadi forum digitalnya masyarakat kan seperti itu. Kalau di forum-forum formal itu kan nggak semua bisa mengakses kan seperti itu. Kalau di digital itu kan semua masyarakat bisa mengakses. Jadi kita mencoba untuk bagaimana media sosial tersebut kita pergunakan dengan sebaik mungkin, kemudian kita pergunakan sebagai alat perjuangan kita yang tentunya tidak keluar daripada konteks azas perjuangan kita seperti itu. Jadi semua kadernya melek teknologi ya? Insya Allah seperti itu, kita harapkan seperti itu. Karena ini Mbak, mengenai tentang teknologi ya, kalau kita kan lahir dan tumbuh itu kan di tengah arus perkembangan zaman kan, apalagi teknologi seperti itu. Nah kita selalu menyampaikan kepada kader-kader bahwasannya mengenai tentang teknologi ini kita dituntut untuk bagaimana kita berusaha dan juga belajar untuk menguasai teknologi ini sendiri. Karena ketika kita sudah menguasai teknologi ini kan ada tuntutan yang lebih besar kepada kita Mbak, apalagi kita sebagai kaum pergerakan seperti itu. Kita selain daripada produsen, kita juga menjadi produsen informasi dan juga konsumen informasi, itu yang menjadi tuntutan kita. Nah selain daripada kita menerima informasi, kita berhak untuk memberikan informasi kan betul. Nah bagaimana kita memberikan informasi yang baik ketika belum menguasai teknologi yang baik kan sebetulnya menjadi dasar kan sebetulnya. Jadi hingga kita mencoba untuk bagaimana menekankan kepada kader-kader kita untuk belajar teknologi sebaik mungkin seperti itu. Karena perkembangan zaman ini kan tidak bisa kita hindari maupun kita lawan Mbak, seperti itu.
sejarah pun juga sudah mencatat dengan jelas bahwasanya per hari ini belum ada yang bisa mengalahkan perkembangan teknologi kan itu Mbak. Berarti siapa yang tidak membaur ataupun mengikuti teknologi ya maka akan ketinggalan. Seperti itu. Gitu. Apa pernah ngadain pelatihan internal atau apa terkait teknologi? Kita kalau pelatihan itu di ini Mbak di tahun ajaran baru ini kita dari cabang khususnya bidang organisasi kami kan seperti itu, organisasi dan juga kaderisasi itu sedang kita tekankan untuk merancangkan program untuk bagaimana memfasilitasi kader-kader baru kita Mbak. Jadi ada 3 program. Yang pertama itu tentang politik, ya kan? Jadi sehingga kader-kader baru itu nanti yang minat terhadap politik kita fasilitasi ruang tersendiri untuk bagaimana belajar terhadap bagaimana sih politik berdasarkan GMNI kan seperti itu. Kemudian kita juga mendapatkan mentor. Dan yang kedua adalah desain grafis. Kita juga sedang menyiapkan kader-kader baru kita nanti untuk belajar bagaimana desain grafis itu. Kemudian yang ketiga itu tentang sosial budaya itu. Yang darahnya seni-seni seperti itu kita fasilitasi juga untuk belajar lebih dalam lah seperti itu, lebih khusus seperti itu. Jadi di tahun akademik ini ataupun perekrutmen kader baru ini kita sedang mempersiapkan 3 ruang tersebut Mbak. Itu. Oke, kita minum dulu. Oke. Minum dulu. Di sini kita bahas yang lain. Minum dulu Mas. Siap. Sekarang kita mau bahas yang lokal-lokal, yang Pacitan. Gimana sih Mas Febri memandang sebagai warga Pacitan juga ya, sebagai warga Pacitan yang hidup besar di Pacitan, bagaimana Mas Febri memandang politik yang ada di Pacitan? Apakah sudah mulai waktunya para pemuda ini ambil peran atau bagaimana? Jadi kalau dari sudut pandang kami, saya sampaikan juga di sini seperti itu. Hadirnya kawan-kawan GMNI itu bukan tentang untuk bagaimana kita berebut daripada kursi-kursi seperti itu, bukan Mbak. Tapi kita sebagai hadirnya GMNI di Kabupaten Pacitan ini sebagai alternatif pandangan-pandangan kepada masyarakat mengenai tentang situasi politik di Pacitan seperti itu. Dengan bagaimana caranya, seperti yang saya sampaikan, kawan-kawan ataupun kader-kader kita turunkan ke masyarakat untuk bagaimana memberikan pandangan-pandangan mengenai tentang isu-isu yang terjadi di Pacitan hari ini. Jadi hadirnya kawan-kawan GMNI itu bukan untuk sebagai perebut daripada kursi-kursi tersebut, tapi kita mencoba menjadi alternatif dari gejala-gejala yang terjadi sehingga masyarakat tersebut mempunyai perbandingan. Jadi informasi yang masuk itu jangan hanya satu pintu yang begitu, ada pintu-pintu lain untuk menjadikan pandangan-pandangan yang lain seperti itu. Tentunya pandangan-pandangan tersebut kita menekankan kepada kader itu jangan sampai lepas terhadap asas perjuangan kita kan seperti itu toh. Itu nanti ya. Kalau untuk kalau harus meramalkan nih, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, menurut Mas Febri atau mungkin bayangannya Mas Febri, politik di Pacitan itu seperti apa? Atau pengennya seperti apa? Pengennya seperti apa deh gitu aja. Kalau yang pertama kan tadi meramal ya. Iya. Kalau kita meramal itu kan ada kemungkinan yang terjadi seperti itu. Cuma kalau kita pengennya politik di Pacitan itu tidak lepas jauh terhadap politik yang memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya kan Bung Karno pernah bilang Mbak kepada kawan-kawan seperti nasionalis yang melalui tulisan-tulisannya itu politik ini kan sifatnya alat seperti itu toh. Politik ini kan alat yang untuk memperjuangkan kaum-kaum kecil kan seperti itu, kaum-kaum marhen kalau kita sebut kan seperti itu. Bukan untuk memperjuangkan kaum-kaum elit seperti itu. Nah, kalau kita menginginkan ya politik yang diinginkan Bung Karno itu terrealisasi di Pacitan seperti itu. Cuma hal tersebut mungkin ya agak sulit juga untuk bagaimana kita mengaktualisasikan ketika hari ini kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pemuda dan lain sebagainya itu pas terhadap perkembangan zaman seperti itu. Diakui atau enggak media sosial nanti ketika kita
tidak mengikuti arus daripada perkembangan teknologi ini, juga tidak menutup kemungkinan politik di Pacitan adalah politik itu nanti bisa untuk kepentingan segelintir orang seperti itu. Cuma hal tersebut akan masih bisa kita luruskan sesuatu hal yang bengkok itu tadi ketika kita hari ini kawan-kawan pemuda mahasiswa belajar untuk bagaimana mengendalikan teknologi itu sendiri. Kalau untuk perkembangan AI dan politik mungkin kan kemarin juga banyak tuh, ini AI, ini video AI gitu. Gimana tuh buat pesan untuk generasi muda, khususnya mahasiswa di daerah seperti di Pacitan agar tidak mudah tertipu oleh mungkin kampanye AI atau apa seperti itu. Iya. Pada dasarnya kan kalau saya menilai daripada perkembangan ini, teknologi ini kan kalau keberadaannya kan di tengah-tengah seperti itu toh. Nah, ditarik ke sisi negatif ataupun ditarik ke sisi positif itu tergantung oknum seperti itu, tergantung kita untuk bagaimana yang menarik seperti itu. Nah, mengenai tentang perkembangan AI ini kan juga sudah luar biasa toh, sehingga video-video itu hampir mirip dengan realitas seperti itu. Betul. Itu yang menjadi tekanan untuk kita sebagai mahasiswa maupun pemuda itu untuk menelisik sesuatu hal lebih jauh. Makanya saya sebut tadi, ayo kita kawan-kawan melakukan riset dulu ketika mendapatkan informasi itu tadi, untuk bagaimana mengatasi hal-hal demikian, karena kita nggak tahu nih beberapa tahun ke depan itu nanti produk dari AI ini nanti serealistis seperti apa kan, seperti kita nggak tahu. Jangan-jangan apa yang sudah kita kira hasil daripada realistis itu ternyata produk-produk AI kan seperti itu, Mbak. Jadi ayo kawan-kawan kita belajar bagaimana mengenai tentang media sosial khususnya seperti itu, untuk bagaimana mengikuti daripada zaman-zaman hari ini. Jangan sampai itu tadi ketika perkembangan sudah meluncur lebih jauh, kita masih baru belajar kan seperti itu toh. Itu juga salah satu hal yang akan membawa politik Pacitan itu nanti kemana kan seperti itu. Jangan sampai orang-orang pemodal besar atau kapitalis ini menguasai daripada semua ruang-ruang ini. Kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa juga sudah harus pantasnya untuk mengambil peran akan mempersiapkan demokrasi kita ke depan itu seperti apa. Seperti itu, Mbak. Berarti kuncinya cepat beradaptasi. Dan literasi digital mungkin ya. Betul seperti itu. Oke, terima kasih Mas Febri. Obrolan kita pada episode kali ini semoga membawa motivasi, dorongan buat teman-teman yang mendengarkan, yang nonton, ya khususnya para pemuda, tidak boleh sewenang-wenang ya dalam menggunakan teknologi. Harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Oke, terima kasih Mas Febri udah mau mampir ke studio podcast 10.